Selamat sore semua, perkenalkan nama saya Elizabeth, NIM 18104167783, kelas E2, jurusan Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok pada mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pembimbing Ibu Dina Oktaviani SEMM. Baiklah, langsung saja saya mulai mempresentasikan makalah PKM kelompok, yaitu dari Kabupaten Bengkayang, yang berjudul Sirup Jagung Jale, dengan anggota kelompok Widya Astutiara dengan NIM 18104167770. Yang kedua, Junita dengan NIM 18104167769, dan saya sendiri Elizabeth dengan NIM 18104167783. Pendahuluan. Daftar isinya: pertama, pendahuluan. Bab keduanya, gambaran umum rencana usaha. Bab ketiganya, metode pelaksanaan. Bab keempat, biaya dan jadwal kegiatan. Dan terakhir, bab kelima, penutup. Pendahuluan. Latar belakang. Diabetes merupakan salah satu penyakit penyerta atau komorbid yang dapat memperarah infeksi COVID-19. Terlebih lagi, golongan kedua COVID-19 yang sangat mudah menular membuat orang-orang dengan diabetes harus menghadapi risiko mudah menular, atau membuat orang dengan diabetes harus menghadapi risiko keparahan penyakit serta kematian yang tinggi. Kadar gula darah rendah yang buruk mengganggu produksi insulin dalam tubuh dan menekan sel imun. Pandemi secara tidak sengaja telah mengubah gaya hidup sebagian orang. Perubahan ini pun berpengaruh terhadap perubahan pola makan. Beberapa orang terus berupaya mengelola sendiri makanan dan memperhatikan asupan nilai gizi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu usaha yang cukup menjanjikan adalah usaha pengelolaan minuman berbahan dasar jagung, yaitu sirup jagung jale. Mengingat Kabupaten Bengkayang sendiri merupakan salah satu sentra penghasil jagung, sehingga hal ini juga dapat bermanfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan. Peluang bisnis sirup jagung ini sangat menjanjikan karena budaya konsumsi minuman manis digemari oleh setiap orang, baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang dewasa. Prioritas masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui program kreativitas mahasiswa atau yang disebut PKM bidang kewirausahaan ini, kami merekomendasikan suatu produk minuman bernama sirup jale. Prospek berwirausaha di bidang minuman dalam bentuk kemasan siap minum akan sangat mudah mendapatkan tempat di tengah-tengah regulasi pasar. Adapun perumusan masalah yang dapat kita ambil yaitu bagaimana cara pembuatan sirup jagung jale. Yang kedua, bagaimana cara pengemasan sirup jagung jale. Yang ketiga, bagaimana cara pemasaran sirup jagung jale.
Manfaat kegiatan. Setelah produk sirup jagung jale dapat dipasarkan di masyarakat, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain aspek kesehatan. Sirup jagung jale diharapkan dapat memberikan alternatif minuman berbahan baku alami yang memiliki nilai gizi lebih bagi masyarakat. Yang kedua, aspek sosial. Ekonomi penjualan produk sirup jagung jale dengan harga yang relatif murah diharapkan dapat memberikan alternatif minuman kesehatan yang disukai oleh masyarakat, namun dengan harga yang terjangkau, sehingga diharapkan masyarakat dari semua kalangan dapat merasakan minuman ini. Di samping itu, dengan adanya usaha sirup jagung ini, kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, terutama masyarakat pedesaan. Kita juga bisa membantu para petani jagung yang bermitra dengan kita untuk memasarkan produk turunan jagung yang telah mereka hasilkan, meningkatkan nilai produk jagung yang dulunya para petani hanya menjual jagung pipilan dengan harga murah. Diharapkan dengan adanya plan bisnis ini dapat meningkatkan hasil jual para petani jagung. Luaran produk yang dihasilkan dari usaha sirup jagung jale ini adalah sirup dengan rasa jagung yang khas. Mungkin kita sudah banyak melihat produk sirup yang sudah beredar di pasaran, akan tetapi sirup jagung jale mempunyai ciri rasa lokal. Berikut gambaran yang dihasilkan. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Pertama, kondisi umum lingkungan. Hasil Rinkes 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk 15 tahun pada hasil Rinkesdes tahun 2013 sebesar 1,5%. Namun, prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita diabetes yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Kebiasaan daripada masyarakat Indonesia yang sering mengkonsumsi minuman manis saset yang sering dijual di pasaran merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka diabetes di Indonesia. Oleh sebab itu, sirup jagung jale diharapkan bisa memberikan pilihan kepada masyarakat untuk tetap dapat menikmati minuman manis yang lebih sehat, karena sirup jagung jale dibuat secara alami tanpa bahan pengawet dan jagung memiliki kandungan yang baik untuk tubuh. Sumber daya dan bahan baku. Sirup jagung jale selain enak rasanya disukai banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya.
Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan, di antaranya: pertama, lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian. Kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Ketiga, kawasan rekreasi dekat perumahan, perkotaan, dan kampus. Pemasaran melalui e-commerce dan masuk ke gerai Indomaret, Alfamart, dan supermarket yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi produk ini dilakukan di Kecamatan Ledo, dikarenakan sentral jagung berada di Kecamatan Ledo. Selain daripada itu, Kecamatan Ledo merupakan unggulan kawasan berupa jagung dan sudah mendapat Kecamatan Ledo merupakan kawasan pedesaan prioritas nasional atau disebut KPPN Ledo dengan produk unggulan kawasan berupa jagung dan sudah mendapat cukup banyak intervensi dari pemerintah. Kemudian, mengingat jarak tempuh Kecamatan Ledo ke ibu kota Kabupaten Bengkayang hanya 30 menit. Sehingga untuk pemasaran, kami akan mencoba melakukan pemasaran melalui media sosial dan bekerja sama dengan supermarket yang ada di Kabupaten Bengkayang, Indomaret, dan Alfamart yang sudah tersebar di beberapa wilayah. Bab 3, metode pelaksanaan, yaitu proses pembuatan produk sirup jagung jale dimulai dari bahan. Pertama, jagung manis dikukus. Jagung manis sebanyak 500 gram dikukus dengan air, gula pasir sebanyak 600 gram, alat dan bahan: dandang kukus, saringan halus atau kain saring, panci memasak sirup, dan baskom. Prosedur kerja: jagung manis kukus dihaluskan dengan menggunakan blender. Tambahkan air pada jagung manis kukus halus, lalu lakukan penyaringan sehingga mendapat filter atau hasil penyaringan. Tambahkan gula pasir dan terakhir masak hingga mendidih. Proses pengemasan: setelah produk selesai dibuat, ditimbang dan dibiarkan dingin terlebih dahulu, dikarenakan jika dalam keadaan panas sudah dimasukkan ke dalam wadah plastik akan terjadi reaksi karsinogen yang malah bisa menyebabkan kanker. Setelah dingin, sirup jagung jale kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dilakukan sealing agar kedap dan tahan lama. Kemudian dilakukan proses labeling yang menarik sehingga dapat segera dipasarkan melalui media sosial ataupun gerai-gerai yang sudah ditentukan. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, anggaran dan biaya. Ringkasan anggaran dan biaya pembuatan produk keripik jagung jale yaitu: pertama, nomor 1, jenis pengeluaran. Peralatan penunjang sebesar 1.840.000, bahan habis pakai sebesar 7.480.000, transportasi dan lain-lain sebesar 680.000. Total
Anggaran biayanya sebesar 10 juta rupiah. Jadwal pelaksanaan, jenis kegiatan: 1. Persiapan proposal usaha. Yang kedua, survei lokasi usaha dan bahan baku. Ketiga, pengadaan peralatan, pengadaan media promosi. Kelima, menjalankan usaha. Dan terakhir, pemasaran produk. Bab 5. Penutup. Setelah melakukan penelitian riset pasar dan bisnis plan untuk pembuatan sirup jagung jale, penulis yakin bahwa proposal bisnis yang dituangkan dalam makalah program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau disingkat PKMK ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Mengingat pola hidup sehat semakin dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan sistem pemasaran yang digunakan dalam makalah ini, di mana masyarakat harus terus berkreativitas dengan produk yang ada dan dipasarkan kembali ke media sosial. Penulis berharap masukan dan saran yang membangun dalam makalah ini agar dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca yang sedang mencari referensi bisnis. Penulis juga berterima kasih atas banyak pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini, bimbingan dari dosen, support dari teman-teman, serta BUMDes Ledo Jaya yang banyak sekali memberi masukan dalam penulisan produk unggulan kawasan yang digunakan di kawasan pedesaan prioritas nasional atau KPPN Ledo. Sekian dan terima kasih.